Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa suaranahdien.com. Kembali lagi bersama kami, Cak Eros, dalam ngobras ya, ngobrol santai seputar banyak hal yang ada di seputar kita. Nah, kali ini kita bersama dengan seorang tokoh Kudus yang sangat dahsyat, yang sudah sangat populer ya, saya kira di Kudus ini terutama. Beliau adalah Bapak Haji Muhtamad. Selamat siang Pak Haji Muhtamad. Selamat siang Mas Eros. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Kita nanti akan ngobrol seputar ini ya, soal bagaimana kiprah kader NU di bidang politik, terutama di Kudus ini. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan Pak Haji Muhtamad ini seputar profilnya. Karena walaupun beliau sudah terkenal, populer, terutama di basis konstituen, tapi biar kita lebih akrab ya Pak Haji. Saya akan sampaikan seputar profil singkat beliau. Beliau lahir di Kudus tanggal 12 April 69, 49 tahun ya sekarang usianya. Ya terpaudik itulah sama saya gitu kan. Ya, istri Bu Suharti, putra putri 3 ya Pak Haji. Putra 3. Semoga nanti nambah lagi, insya Allah. Amin. Amin. Riwayat pendidikan, beliau di SD 1 Cipampakis, lulus tahun 82. Kemudian lanjut di MTS TBS Kudus, lulus tahun 88, dan MAN UTBS Kudus, lulus tahun 91. Ini ternyata senior saya juga. Cuman saya belum masuk, beliau sudah keluar dulu. Jadi saya masuk TBS tahun 92, beliau 91 sudah lulus gitu. Jadi saya enggak, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan beliau. Dan di NU sendiri, kiprah Pak Haji Muhtamad ini sudah cukup banyak ya. Dimulai sejak remaja, beliau aktif di Ibnu Ranteng, di Desa Cipampakis, kemudian berlanjut di pimpinan anak cabang ya, pimpinan anak cabang di Kecamatan Jati, terus kemudian kiprahnya di NU cabang Kudus, jadi bendahara tahun 2000 sampai 2003 ya di Ibnu cabang, terus koordinator BKM Pakis Mulia Desa Cipampakis pernah, ketua GP Ansor Jati, nah ini 2008 sampai 2013, bendahara umum GP Ansor cabang Kudus tahun 2019 sampai 2014, Latsnah di Buruh sama tenaga kerja NU, Sarbu Musi itu ya? Awal ya, itu 2010 sampai 2015. Sekarang beliau di Nasdem, di partai politiknya, dan di NU sekarang beliau tercatat sebagai pengurus di lembaga perekonomian NU. Sebagai bendahara, sama yang satu di lembaga kebijakan publik ya, LKP. Beliau dikasih amanah sebagai sekretaris. Oke. Sekarang kita akan ngobrol santai terkait bagaimana sih kiprah dan peran yang bisa diambil oleh generasi atau kader NU di peta politik sama di legislasi ya, di legislator. Gimana Pak Haji ini kira-kira? Terima kasih Mas Ya. Eros. Ini mungkin baru kali ini ya kita bincang-bincang terkait dengan perpolitikan, apalagi dengan basis sebagai kader NU. Yang mungkin beda dengan yang lain. Kebetulan saya berada di partai yang bukan dilarikan dari NU, artinya dari partai nasionalis, yang mana kehadiran kami di sini di partai Nasdem ini dengan harapan bisa mewarnai NU di basis yang lain. Secara basis juga banyak dari NU juga ya Pak Haji? Betul. Ya. Ternyata teman-teman di DPD itu banyak yang sebenarnya berlatar belakang Nahdliyin. Cuma memang 1-2 yang memang punya latar belakang organisasi secara bertahap, artinya memang terkader dari mulai Ibnu sampai di Ansor maupun di NU. Masih jarang. Memang yang harus kita tekankan di sini, berharap ke depan banyak kader-kader dari NU, tidak harus di PKB. Banyak partai-partai yang siap untuk bisa kita laku di sana, untuk kita sebagai tempat untuk berjuang terkait dengan semboyan kami yang dari awal kenapa saya mulai di Nasdem. Saya pikir saya memakai kaidah khairun nas anfa'u binnas. Dimanapun tempat itu, kalau kita mau bisa bermanfaat untuk orang lain, insya Allah juga tidak ada persoalan. Bagi kami partai politik itu kan hanya sebatas alat untuk menuju sebuah tujuan yang harus kita pertahankan.
Ya, ada yang perlu dikomunikasikan ini Pak Haji ya, terutama persepsi masyarakat terkait partai politik yang dianggap banyak yang ngomong kotor gitu kan. Nah, ternyata dari Pak Haji ini ada bahwa partai politik diambil sisi kemanfaatan untuk perjuangan rakyat. Nah, gimana nih untuk menjelaskan pada rakyat? Saya punya latar belakang terkait dengan tadi sampaikan sebagai koordinator BKN. BKN itu badan koordinator kaitannya dengan dana PKP. Dulu itu ada dana dari pemerintah, dari Bank Dunia, yang P2KP itu. Ya, sempat itu saya menjadi koordinator 6 tahun di sana. Disitulah saya mulai berinteraksi. Dan banyak masyarakat, banyak teman-teman mendorong saya untuk bisa dilanjut sampai di DPRD, karena menganggap bahwa DPRD ini nanti bisa memberikan banyak hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Waktu itu memang BKN lebih cenderung pada penataan di infrastruktur, terutama yang terkait membangun gotong royong dengan masyarakat di infrastruktur, baik di perekonomian juga, tetapi di fokusnya banyak di sosial sama di infrastruktur. Hampir sama dengan PNPM mungkin Pak Haji? Ya, memang betul itu dari PNPM gitu. Dan BKN itu kan hanya wadahnya saja. Programnya dari PNPM P2KP. 6 tahun saya di sana. Dan alhamdulillah banyak hal yang saya anggap sebagai acuan kami dalam kami berkiprah di DPRD. Apa yang kemudian menginspirasi Pak Haji Muhammad ini untuk kemudian terjun di politik ini ya? Kira-kira. Sebenarnya banyak hal ya Mas, yang lebih urgent ya terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Sebagaimana saya harus bisa bermanfaat. Contoh sekarang itu setelah tidak adanya dana PNPM P2KP, ini kan masih mengandalkan untuk di kegiatan desa itu mengandalkan APD dan sebagainya, juga terkait dengan dana APBD tentunya. Disinilah kami coba untuk berperan di sana, dan ini sangat penting sekali. Satu itu yang sifatnya secara umum, tapi terkait dengan sifat secara khusus terkait dengan keberadaan kami selaku wakil dari kader NU, ini yang terpenting adalah bagaimana kita secara umum bisa membantu bagaimana NU bisa maju ke depan. Ini sangat penting, terutama saya kebetulan ada di LKP, Lembaga Kebijakan Publik, yang memang ketuanya dari Mas Rosion dari PKP, saya selaku sekretaris dan bendaranya juga dari PDIP, Pak Sumarto. Ini mencoba bagaimana supaya LKP ini betul-betul bisa kita sinergikan, kekuatan kader nanti bisa kita sinergikan di sana. Ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk kepentingan NU ke depan. NU butuh yang namanya kebijakan yang mengarah untuk kemaslahatan. Ini penting sekali. Nah, dalam mengawal kebijakan publik sendiri itu ada nggak komunikasi antara para kader NU di basis yang berbeda wajahnya di partai politik? Ada ya. Cuma memang saat ini belum terasa, belum terlihat. Kami coba mulai dari pribadi-pribadi kita menjajaki kepentingan teman-teman seperti itu. Dan ternyata respon dari teman-teman juga cukup bagus. Artinya cukup bagus, mereka merespon dengan baik dan berharap ada satu kegiatan-kegiatan yang nanti diharapkan itu kebijakan itu dimunculkan dari teman-teman yang ada di Dewan. Banyak hal sebenarnya yang kemarin sempat menjadi perbincangan waktu di raker kedua PCN kemarin itu terkait dengan perda-perda yang harapannya nanti sangat bermanfaat di masyarakat, khususnya terkait dengan keberadaan masyarakat NU atau umat NU yang ada di Kudus. Ini sangat penting untuk melindungi terkait madrasah diniyah dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Secara ini Pak Haji, prosentase ya, secara kuantitas kader NU sendiri yang di legislatif itu atau di Dewan cukup banyak atau masih sangat minim kalau di prosentase? Cukup banyak ya. Di Nasdem itu jelas yang ada latar belakang sebagai kader ada 2. Kebanyakan basis kultural kebanyakannya. Betul. Yang punya basis lagi di Gerindra sebenarnya kita tuh punya ada Mas Wafa itu juga cukup bagus. Terus ada di PKB jelas, ada banyak lah PKB itu, cuma persoalannya tinggal kita memoles lah seperti itu. Persoalan di situ. Tinggal nanti dari kepengurusan LKP ini bisa
bagaimana mensinergikan. Nah, LKP itu cukup ini enggak? Cukup strategis enggak untuk mengkomunikasikan banyak kader itu? Harusnya memang cukup strategis. Karena memang dia ada di DPRD sendiri, bukan orang luar. Walaupun memang di pengurusannya itu memang ada teman-teman yang aktivis yang ada di luar, yang tidak di dalam DPRD memang ada, tapi sifatnya di teknis, seperti Mas Yadi Cahyono itu kita rekrut. Dia juga punya pemikiran yang bagus. Dia mantan DPR dari PDIP. Dia punya latar belakang di pertanian. Ya itu yang coba kita rekrut. Akhirnya apa? Mereka kita ajak untuk bersama-sama bagaimana LKP ini bermanfaat untuk NU. Jelas seperti itu. Ya. Ini Pak Kaji, ke depan apakah kawan-kawan muda NU ini harus didorong, disupport untuk masuk ke partai karena mau tidak mau untuk mengambil kebijakan harus lewat sana gitu kan? Nah, gimana? Apakah emang harus atau ada sarana lain untuk mensupport? Sebenarnya wadah yang terkait dengan kebijakan memang bagusnya memang ada di politik ya. Karena nanti walaupun sangat sederhana kebijakan imbasnya luar biasa, dampaknya luar biasa itu. Jadi sangat penting sekali, saya berharap kader-kader NU yang memang punya potensi untuk bisa masuk di sana. Tidak harus satu arah, justru semakin banyak warna itu semakin bagus sebagai penyeimbang. Karena apa? Karena di sana kalau sudah dalam wadah di DPRD itu beda di saat kita masih dalam organisasi. Cara berpikir kita juga beda, komunikasi kita juga beda, karena warna baju kita juga beda. Dan itu tidak serta-merta terus harus kita menekankan harus ada, tapi komunikasi yang kita jalin itu sangat penting sekali di sana itu. Jadi jangan sampai ada apa ya, ketidakterbukaan. Yang penting ada keterbukaan. Kalau program ini bagus, ada permintaan dari NU harus dikawal. Kenapa kita tidak siap? Kita komunikasikan dengan teman-teman, kita kawal bagaimana supaya program ini memang betul-betul bisa berjalan. Ini kalau di musim pandemi saat kayak gini itu kira-kira kebijakan yang paling strategis untuk dikawal bersama apa nih Pak? Contohnya gitu ya? Contoh kemarin kami mengawal terkait dengan pondok pesantren. Pesantren ya. Karena selama ini memang pondok pesantren banyak dilalaikan. Waktu awal itu banyak dilalaikan, bahwa kita juga punya basis atau punya masyarakat yang sangat perlu kita perhatikan, yaitu santri di pondok pesantren. Kemarin waktu awal kami coba untuk komunikasi dengan teman-teman, dan akhirnya kita bisa mengundang dari pondok pesantren untuk hadir di DPRD. Kita kawal dari Komisi D karena memang yang berbidangi terkait itu di Kesra maupun pendidikan, kita ada di sana. Kita bersama-sama, kebetulan Mas Mungkosono selaku ketua LKP dan saya sebagai sekretarinya sinergi, kita langsung bisa nyambung. Di sini perlu kita tajamkan lagi terkait apa, kemarin ada rumor kami sekarang itu terkait dengan pelaksanaannya masih tersendat. Nah, disinilah kami tidak harus banyak bicara di medsos lah. Kita mencoba untuk menghubungi, karena ini sudah bola ada di eksekutif, makanya kita dorong. Persoalan di apa Pak Suri? Awalnya mudah, enak itu. Awalnya kita terkait dengan kehadiran dari santri yang di luar kota. Itu sudah kita antisipasi, kita koordinasikan dengan semua puskesmas. Silahkan semua puskesmas untuk bergerak bersama. Kita mendata, kita kasih data ini loh, di kecamatan ini ada pondok pesantren ini. Silahkan untuk dikomunikasikan. Dan ternyata memang betul puskesmas itu sudah melakukan itu. Langsung hadir ke pondok pesantren, memberikan pemahaman, sosialisasi apa yang harus dilakukan setelah santri datang. Seperti contoh yang saya dampingi langsung itu di Asalam yang ada di Bundaan ya? Bukan Bundaan. Itu jadi kalau enggak Pak Kiai Haji Ma'ruf ya Tanjung itu tempatnya itu. Ya betul Ma'ruf itu. Saya hadir di sana betul. Dan ternyata memang sangat-sangat diperlukan. Kehadiran dari santri langsung kita tata sedemikian rupa, kita kasih sosialisasi, langsung kita cek kesehatan, kita kasih vitamin dan sebagainya supaya anak ini juga sehat. Mohon maaf karena kebetulan dari luar bisa jadi dia kondisinya nggak sehat, atau mungkin dari rumah sudah
sakit demam dan sebagainya. Ini coba kita atur bagaimana mereka tidak menjadi klaster yang baru di pondok pesantren. Karena saya tidak ingin ada klaster lah terkait dengan pandemi ini di pondok pesantren. Ini akan sangat berimbas cukup lumayan Pak, membahayakan sekali seperti contoh di Kajen kan, sampai meluas seperti itu. Ini sudah terlaksana sebenarnya. Tinggal persoalannya itu dari kemauan dari pondok pesantren itu sendiri. Ini dari Puskesmas, ternyata mereka sudah menyampaikan, Pak, saya sudah memberikan surat, saya sudah hadir di pondok pesantren. Persoalannya tinggal pondok pesantren mau nggak Pak? Udah proaktif gitu proaktif ya. Seperti itu. Ternyata memang 1-2 yang aktif, di Jatim sebenarnya ada 5. Tapi yang 2 yang saya tengarai kemarin proaktif itu 1 di Asalan, yang kedua itu Al-Ayat, langsung proaktif. Nah, kita mencoba untuk bagaimana pondok pesantren saat ini betul-betul dalam kondisi yang baik, sehat, sesuai dengan harapan kita. Mereka juga dalam belajar di pondok pesantren itu juga nyaman tentunya. Itu yang terpenting. Itu yang basis di pesantren ya Pak Haji. Ada nggak misalnya contoh lain, misalnya karena sekarang yang terdampak itu kan tidak hanya pesantren ya, basis secara sosial itu menjadi luar biasa itu kan. Apa kira-kira yang didorong oleh para kader NU di legislatif ini? Kemarin waktu kita melakukan kegiatan yaitu roadshow ke desa-desa, 45 dewan dibagi, tidak harus di dapilnya, bisa kita silang. Saya kebetulan ada di daerah di daerah Jekulo saya, di Jekulo itu dengan 5 teman yang dari masing-masing komisi ada, itu mencoba untuk menelusuri terkait apa, karena ada berita bahwa bantuan itu tidak sesuai, kita telusuri, betul enggak? Dan itu sudah menjadi hal yang sangat tidak berhasil lah bahasa kita. Ternyata memang banyak teman-teman, tapi tidak semuanya yang sampaikan masyarakat itu seperti yang ada di Mesoida. Ternyata memang ada hal-hal yang perlu dibenahi bersama, artinya seperti itu. Tidak semuanya terus kesalahan itu ada di desa, tidak. Semuanya ada di dinas juga tidak. Hanya persoalannya itu hal yang baru. Hal yang baru, tepat waktunya juga. Ya, aksiden ini ya. Betul gitu. Jadi ya sifat kegugupan di masyarakat itu ada. Ya, ada. Dan alhamdulillah. Subculture istilahnya. Mungkin ini sebagai pelajaran juga ya Mas Eros ya. Semoga tidak ada lagi nanti COVID di depannya. Seperti itu kan itu pelajarannya. Pelajarannya gini, selama ini kan kita terlalu enjoy data kemiskinan sebagainya, kita hanya kadang-kadang sampai lalu kita tapi justru dengan adanya COVID ini menjadi pelajaran yang berharga. Dina sangat instan ke sana. Betapa data itu juga sangat penting diperhatikan. Ya. Ada pembinaan di sana. Ya, terkait kader NU di legislatif Pak Haji. Secara kapasitas atau secara SDM itu mumpuni atau emang ada yang perlu ditingkatkan gitu kan? Sebenarnya melihat dari individual Mas, itu memang beda-beda. Beda-beda ya. Terutama yang terkait dengan latar belakang itu sangat membedakan. Apalagi kalau tidak mau belajar. Karena apapun bentuknya di sana itu kan memang untuk belajar. Kita tidak bisa terus kali masuk terus diam, tidak bisa. Kita harus banyak belajar karena dunia itu baru. Ya, kita masuk di sana itu berarti dunia kita itu baru. Cara berpikir kita juga beda. Beda dengan saat kita ada di lingkungan. Kita harus bisa mengkombinasikan, bisa menerjemahkan masyarakat. Ini penting karena tataran di dewan itu atau di DPRD itu beda dengan tataran di masyarakat. Yang ini yang sangat harus dipelajari teman-teman. Tapi saya melihat juga cukup bagus lah teman-teman, walaupun memang perlu ada komunikasi yang lebih Mas terkait dengan kader-kader kita ada yang di sana, terutama terkait apa peningkatan SDM. Ini penting, dan yang terpenting dari NU jarang sekali kita ada koordinasi, artinya mengundang kita nyantai bersama, ngopi bersama, mungkin kita gulirkan satu tema, itu belum ada. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya gini Pak Haji, jadi kalau ngomong SDM itu kemudian kita mau ngomong penyiapan kader gitu kan. Nah, sebenarnya karena ini juga kader NU sendiri punya nggak kemudian peran yang harus dilakukan untuk menyiapkan kader itu agar bisa berkiprah atau berkarir di dunia politik ini sebenarnya? Sebenarnya ya harus ada. Harus ada kan? Harus ada. Dan satu hal yang mungkin saya titip untuk PCNU lah, di Kudus, bicara di Kudus.
untuk mengkomunikasikan semua kader. Artinya tidak ada pemilahan ini kader dari partai A, B, C, jangan. Karena itu akan menimbulkan apa ya? Ketidakpastian lagi, ketidakkepercayaan lagi. Ada distrust gitu di sana. Yang ini yang kita inginkan. Padahal kita bangun komunikasi itu cukup bagus. Waktu ada di pertemuan di mana itu? Di coffee-nya Mas Pamong. Itu kan bagus. Sebenarnya itu kan sudah bagus ya. Itu awal yang sangat bagus. Kenapa itu kita tidak lanjuti lagi? Saya berharap dari NU nggak usah resmi lah. Kita nggak usah resmi, mungkin mencoba komunikasi dengan teman-teman kalau memang ada sumbatan-sumbatan di sana. Saya yakin itu Mas, karena di ruang DPRD itu kan mohon maaf ini terkait dengan apa ya, pribadi itu kan kadang-kadang ada unsur suudon ya. Jangan-jangan kita hanya dibuat seperti ini. Kadang-kadang seperti itu, ada pemikiran seperti itu. Dan itu harus sumbatan itu harus kita cairkan. Ini yang kadang-kadang harus kita sampaikan ke teman-teman, terutama untuk meyakinkan bahwa kita ada apa yang ke depan yang besar, gawe yang besar. Contoh seperti NU Center itu kan butuh semua bisa bergerak ke sana. Dan itu otomatis teman-teman dari DPRD harus bersama-sama bersatu. Karena anggaran juga tidak sedikit di sana. Dan kita sebenarnya bisa membantu alasan itu bisa. Tinggal komunikasi tadi yang harus dibangun. Dan komitmen. Dan itu harus NU hadir. Hadir di tengah-tengah teman-teman. Nah ini ke depan Pak Gaji ya, ini mungkin agak di penghujung, kira-kira agar para kader NU yang masih muda ini di yang generasi milenial ini untuk menyiapkan diri kalau mau berkiprah di kancah politik, apa yang harus dilakukan? Satu, yang jelas harus masuk dulu di partai itu harus silahkan tentukan pilihan dimanapun sama sebenarnya, mau di partai nasionalis atau di partai yang basis religius seperti di PKB, P3 sama sebenarnya. Karena apa? Bagi saya partai itu adalah langkah untuk menuju satu tujuan. Yang terpenting kan komitmen kita dengan partai jelas. Kalau memang kita ada di partai A, ya kalau benar kita harus mau bermain kita di sana. Kita tidak bisa langsung terus memain dua kali dan sebagainya, tidak bisa. Satu itu sangat penting. Itu adalah bentuk dari suatu komitmen. Yang kedua, ini juga sangat kalah pentingnya, mencoba untuk berlatih berkomunikasi. Public speaking. Betul. Dengan teman-teman yang ada di sana, nggak masalah. Dan itu harus dilakukan. Artinya apa? Supaya ada satu ikatan terkait dengan keberadaan dia sebagai kader NU untuk berkiprah di sana. Walaupun belum pada posisi di sana, tapi dengan langkah-langkah seperti itu, yang jelas kita sudah berlatih proses pemantapan diri untuk mantap itu. Di DPD juga banyak sebenarnya, kadang-kadang di DPD juga banyak, di Gerindra banyak, di Nasdem ada, di Golkar juga benar banyak Mas, di Golkar. Dan cuma persoalannya kan belum bisa hadir di tengah-tengah teman-teman. Nah ini laki-laki yang harus diharapkan NU itu harus hadir. Dari Mas Eros ini kan ya juga dari pengurus NU sendiri juga. Saya berharap sampaikanlah untuk itu. Kalau kami tidak bisa menyampaikan langsung, mungkin Mas Eros lah. Ada sedikit konfirmasi kalau saya bukan pengurus NU gitu kan justru. Kalau kita di suaranahdien.com-nya aja gitu. Jadi itu yang pertama, kedua, yang ketiga apa Pak Gaji kira-kira? Pesan saya ya terkait dengan kematangan untuk niatan awal ini harus betul-betul kita pelajari betul. Nas tanpa utunas itu kalau kita udari itu cukup besar, cukup luas dan fleksibel. Artinya apa? Yang namanya Mas itu kan sifatnya umum, tidak hanya NU. Kita itu konstituen kita itu tidak hanya NU. Harus diingat itu. Kita harus bisa membedakan untuk kepentingan secara umum, untuk kepentingan NU. Kita harus bisa itu. Karena di sana juga kita berteman dengan yang lain. Artinya yang tidak ada latar belakang dengan organisasi NU. Itu banyak. Dan itu tidak akan mengganggu sebenarnya. Kita dengan teman-teman tidak ada masalah, welcome. Dengan PAN nggak ada masalah saya. Dan itu justru malah akan menambah ilmu untuk saya. Ternyata mereka juga sebenarnya punya ikatan dengan
Muhammadiyah, itu bagus. Dan sinilah kita belajar kalau mereka itu ada komitmen dengan Muhammadiyah, kenapa kita nggak ada komitmen? Akhirnya kita bisa untuk ke depan untuk membesarkan itu sebenarnya bisa. Hanya satu tadi. Kuncinya itu satu. Dan dengan teman-teman itu sangat supaya cair. Siap. Nah, itu di banyak hal yang telah kita perbincangkan dengan Pak Haji Muhtamad ini siang ini, saya pikir menarik, dan paling tidak bagi para kader NU yang ke depan ingin berkiprah di dunia politik, saya pikir beberapa hal tadi harus dicatat. Masuk dulu di partai. Yang kedua, belajarlah public speaking, berkomunikasi yang baik, dan bagi saya kalau boleh menambahi Pak Haji, itu ada literasi sosialnya juga harus baik gitu kan. Jadi kalau tidak punya kemampuan itu, saya pikir tidak punya pembacaan yang baik terhadap sosialnya. Jadi saya pikir itu. Nah, Pak Haji ada sedikit lagi yang disampaikan sebelum kita closing ini? Saya kira kok cukup sih. Cukup ya. Kalau terlalu banyak nanti nggak lagi. Hanya pesan saya memang silakan kader-kader ini kalau ada yang berkeinginan merapat di Nasdem, siap, kami akan menjembatkan. Nah, itu. Ya, siap. Demikian perbincangan ngobras kita dengan Pak Haji Muhtamad, kader NU yang kebetulan berafiliasi politik dengan Nasdem, Partai Nasional Demokrat. Dan terima kasih Pak Haji Muhtamad atas waktunya. Sehat selalu. Semoga berkah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.